Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurrahma Akila. Di sini saya sebagai moderator, yang mana saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Lutfia Khairunisa, Fadila Triansyah Putri, Nabila Syakira, Victor Yude Julian, dan Dinda Fardian Putri. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang organisasi psikologi di Filipina. Yang mana yang pertama, yaitu sejarah psikologi di Filipina, akan dipresentasikan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilahkan. Terima kasih Nur Rahmah. Sejarah psikologi di Filipina. Filipina muncul dan tumbuh sebagai bagian dari gerakan pribumisasi nasionalis di Filipina yang diresmikan pada tahun 1975. Akar psikologi Filipina dapat ditelusuri kembali ke pengenalan sistem pendidikan Amerika di Filipina. Agustin Alonso termasuk psikologi Filipina yang kembali dari pendidikannya di Amerika pada tahun 1925 untuk mengajar di College of Education di Universitas Filipina. Tim ini membawa serta pengetahuan psikologis yang berakar pada tradisi psikologi. Psikologi Barat diajarkan di sekolah sebagai sesuatu yang universal dan ilmiah, meskipun secara umum dianggap oleh beberapa orang sebagai tidak sensitif dan tidak sesuai dengan budaya Filipina. Hegemoni psikologi Amerika Barat ini biasa disebut dengan psikologi kolonial. Pada tahun 1970-an, dilakukan upaya bersama untuk mengatasi psikologi kolonial dalam bentuk psikologi Filipina. Psikologi Filipina bersama dengan kemajuan dalam bidang Filipinologi dan juga sejarah Pantoyong Pananao dipimpin oleh Virgilio Enriquez, Prospero Covar, dan Zeus A. Salazar dalam gerakan pribumi di bidangnya masing-masing. Enriquez kembali dari studinya ke Filipina pada tahun 1971 dan mendirikan Rumah Penelitian Psikologi Filipina atau sekarang Rumah Penelitian dan Pelatihan Psikologi Filipina (PPRTH). Pada tahun 1975, Konferensi Nasional Tahunan pertama tentang Psikologi Filipina diadakan oleh Pambansang Samahan Psakolohiang Filipino atau PSSP yang menandai formalisasi psikologi Filipina. Terima kasih, kembali ke Rahma. Terima kasih Fadila. Dan slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Victor. Kepada Victor disilahkan. Baik, yang pertama adalah Psychological Association of the Philippines atau PAP. Asosiasi Psikologi Filipina atau PAP didirikan pada tahun 1962. Berkomitmen untuk mempromosikan keunggulan dalam pengajaran, penelitian, dan praktik psikologi serta pengakuannya sebagai disiplin ilmu yang berorientasi ilmiah untuk pembangunan manusia dan sosial. PAP adalah organisasi profesi terintegrasi, teragreditasi atau AIPO untuk psikometri dan psikolog terdaftar dari Komisi Regulasi Profesi atau RRT. Ini adalah organisasi profesional psikolog tertua dan terbesar di negara ini. Baik, kembali ke Rahma. Terima kasih Victor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nabila. Kepada Nabila disilahkan. Baik, selanjutnya organisasi ini mensertifikasi spesialis di 7 bidang keahlian dalam disiplin ilmu psikologi yang luas. Saat ini juga terdapat 7 divisi besar yang mewakili masing-masing bidang spesialisasi tersebut, yaitu sebagai berikut. Psikologi penilaian, psikologi klinis, psikologi konseling, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi, dan psikologi sosial. Selain divisi tersebut, anggota juga mengikuti 10 kelompok minat khusus, yaitu SIG Psikologi Pengajaran, SIG Layanan Kesehatan Mental dan Psikososial, selanjutnya SIG Psikologi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, selanjutnya olahraga, dan SIG Psikologi Latihan, selanjutnya Psik Penggunaan, Pencegahan, dan Pemulihan Zat, SIG Praktis Psikologi Pelayanan Publik, SIG Psikologi Lingkungan, SIG Psikologi Positif, Penelitian Psikologi, dan Psikologi Penyandang Disabilitas.
Hingga saat ini, PAP juga telah memperluas diri untuk melayani anggotanya dengan lebih baik dengan menyelenggarakan 6 cabang regional, yaitu Bicol, Luzon Utara, Luzon Tengah, Calabarzon, Mimaropa, Davao, dan Uni Emirat Arab. Baik, kembali ke Rahma. Terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dinda. Kepada Dinda disilahkan. Baik, organisasi selanjutnya adalah Philippine Psychiatric Association atau biasa disebut dengan PPA. Perkumpulan ini untuk memajukan bidang kesejahteraan psikologi dan psikiatri melalui kemajuan individu-individunya sebagai pemimpin dalam penyusunan tolak ukur terbaik dalam membina kesejahteraan biopsikososial pasien, keluarga, kelompok, dan diri kita sendiri. Dalam sebuah langkah konklusif, sekelompok terapis ujung tombak terpilih memisahkan diri dari PSPN untuk membentuk perkumpulan khusus mereka sendiri atau PPA untuk membentuk perkumpulan khusus yaitu Asosiasi Psikiatri Filipina atau biasa disebut dengan PPA yang dilantik pada tahun 1973. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh Lutfia. Kepada Lutfia disilahkan. Baik, menyambung dari Philippine Psychiatric Association, yaitu perkumpulan anak-anak mencoba melakukan upaya untuk membuktikan tindakan psikiatri dalam panggilan restoratif seperti yang dicontohkan oleh topik tradisi tahun pertamanya. Psikiatri dan relevansinya pada zaman-zaman yang diadakan di penginapan Hyatt pada bulan November 1974. Pada tahun-tahun berikutnya, dorongan abadi dari afiliasi lebih lanjut disorot dan dijelaskan. Salah satu praktik sebagai terapi yang mengklaim ketenaran peran psikiatri dalam isu-isu sosial, terutama yang berkaitan dengan anak-anak dan keluarga. Menjadi pusat tradisi tahunan ketiga afiliasi yang diadakan pada bulan April 1976. Sorotan tahun 2004 memasukkan permulaan dari majalah otoritas utama PPA, Mindlink, di tengah konvensi tahunan tahun itu. Pada tahun 2005, PPA membentuk subkomite pedoman moral antara psikiater dan industri farmasi dengan Dr. Margaret Curigero sebagai ketuanya. Hal ini terletak di kota Pasig. Lalu adapun organisasi psikologi di Filipina selain dari PAP dan PPA tadi ada PGCA, Philippine Guidance and Counseling Association. Yang kedua ada juga ACPP, Association of Clinical Psychologists of the Philippines. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lutfia. Nah, itulah presentasi dari kelompok 4, yang mana kelompok 4 mempresentasikan tentang organisasi yang berada di Filipina dan juga sejarah di Filipina. Baik, hanya itu yang kami presentasikan. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.